Lalu kemudian Mas Aji juga nyebut soal ego. Ego sama keinginan tuh sesuatu yang selalu dekat sekali. Keinginan kita dan kita memuaskan keinginan kita, seringkali itu adalah pelarian. Misal punya keinginan untuk traveling, masih banyak orang salah kaprah traveling diartikan sebagai healing kan. Selama ini kita artikan healing itu, apakah itu healing atau itu running sebenarnya. Upaya kita untuk meraih kebahagiaan sebenarnya adalah upaya untuk lari dari kebahagiaan itu. Self love ini apa dan bagaimana seharusnya kita memaknai self love ini? Selama kita dangkal memahami self love, kan terpleset menjadi selfish. Welcome back to Sit with Iwet Ramadan. Dan kembali lagi kita sudah ada di Writers Bar The Raffles Hotel Jakarta. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan satu orang yang selalu saya amati dari jauh. Saya beberapa kali ngobrol-ngobrol dan sepertinya banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Selamat datang Mas Aji. Selamat apa ya? Pagi, siang, malam ya. Selamat Iya. apapun. Selamat apapun Mas Iwet. Sehat Ya. Mas? Sehat. Aku Ya, lagi alhamdulillah. agak flu tapi tenang, aman semua Oh, Mas. iya. Sudah dicek. Oke. Ngeri Ya. ya sekarang ya. Iya. Jadi iya, selalu iya. waspada terus gitu. Benar, Iya, benar. tapi Mas Aji, Ya. good to know that you're health Oke. and lucky Thank you you. can sit with me. Iya. Terima kasih sekali nih Mas Iwet, saya diundang ke sini ya. Iya, aku dong Karena- yang terima kasih banyak. Karena ya ini salah satu host atau interviewer ya yang saya waspadai untuk Iya dari tadi loh, ini waspada ini kenapa sebenarnya? karena pertanyaan-pertanyaannya biasanya akan cukup jitu ya. Oh gitu. Iya, iya, iya. Oke, Iya, siap. Mudah-mudahan. Tapi Iya. tujuannya sih sebenarnya adalah balik lagi gitu ya Mas ya. Kita tuh pingin belajar, pingin tahu, dan supaya lebih banyak yang bisa kita pahami dalam hidup. Iya. Termasuk juga masalah mindfulness Iya. living. Ya. Ya ini sesuatu yang selalu diomongin sama orang. Tapi kok aku ngerasa akhir-akhir ini jadi salah dimaknai oleh orang. Tapi sebelum ke situ, kita main kartu dulu ya Mas ya. Oh, Jadi apa selalu ini? di Apa Sit ini? with Iwet Ramadan itu kita punya kartu namanya Well I Wonder Cards. Jadi ini tumpukan kartu yang isinya adalah daftar pertanyaan. Ini aku bagi dua aja biar nggak terlalu Tebel ya. tebel. Ya. Nah, Oh, Mas pilih Aji satu. pilih salah satu aja. Bebas. Bebas, terserah. Itu mau tanpa yang- rekayasa Mas ya. Tanpa rekayasa. tanpa rehearsal, Iya, iya. tanpa rehearsal. Oke. Oke, silahkan dibuka lalu dibaca pertanyaannya Mas. Oke. Oke. What is an embracing moment you've had? Ush, baru pertama dibuka sebagai what is your embracing Yeah. moment you've had? Ya. Very nice question Nah, and oke. very deep. Oke. Silakan Mas. Iya, iya. Monggo boleh ditaruh lagi kartunya, coba saya lihat. Oke. Ada beberapa sih. Salah satunya yang deep ya menurut saya, yang menjadi turning point saya adalah saya lahir di keluarga yang tidak seperti pada umumnya. Saya lahir hanya dirawat oleh ibu saya. Jadi bapak saya Ya, dipinjam orang. dipinjam orang. Iya, jadi itu istilah saya menertawakan masa Oke. lalu saya sendiri. Oke. Jadi bapak saya selingkuh. Oke, Iya. dipinjam orang istilahnya. Iya. Oke, terus kemudian. Sehingga waktu saya kecil itu saya tinggal serumah dengan ibu saya. Bapak saya sudah tidak serumah dengan ibu saya. Iya. Saya anak bungsu, Iya. ya, anak keempat. Mhm. Tapi kakak saya meninggal. Mhm. Jadi tinggal tiga orang gitu. Jadi dua kakak saya, lalu meninggal, lalu saya. Iya. Bapak saya seperti itu udah semenjak kakak saya gitu. Iya. Jadi waktu saya lahir saya udah hanya tinggal bersama ibu saya. Iya. Itu satu hal yang ya sepanjang hidup saya barangkali ya sampai sekarang saya masih terus berdamai dengan kondisi itu gitu ya. Selain kehilangan sosok ayah, Iya. usia dengan kakak saya itu cukup jauh karena tadi ada yang meskram ya, ada yang meninggal dalam kandungan. Sehingga waktu kecil saya cukup sering kesepian. Saya tidak bisa mengklaim bahwa saya sudah menerima hal itu. Karena ketika saya mengklaim bahwa saya sudah menerima, itu barangkali malah tandanya saya belum menerima. Paham.
Karena it's all about ego. Iya. Ego selalu ingin mengklaim bahwa aku sudah memaafkan, Iya. aku sudah menerima, Iya. aku sudah berdamai dengan masa lalu. Iya. Dan itu malah menandakan saya belum menerima hal itu. Jadi artinya embracing life itu tidak bisa dilabeli Iya. dan tidak bisa bilangnya apa ya Mas ya? Itu tuh sebuah perjalanan sebenarnya. Iya, Benar seperti itu. benar. Karena momen per momen di hidup ini itu seperti aliran arus sungai. Iya. Ini selalu keluar ya teori aliran arus sungai ini. Iya, tepat Iya. sekali. Jadi ketika saya mengklaim bahwa saya sudah tahu, saya sudah menerima, itu berarti saya berusaha nge-freeze, membekukan aliran sungai itu. Iya. Menerima sepenuhnya itu adalah ketiadaan ego itu. Iya. Ketika tidak ada lagi si aku yang mengklaim ini dan itu. Iya. Oke, masalah aku ini nanti kita simpan. Ya, Tapi aku juga pengen tahu, balik lagi Mas. Apakah ini yang kemudian membawa Mas Aji menekuni dunia mindfulness ini? hidup saya ini tidak well planned ya. Jadi saya tidak merencanakan. Dulu saya tidak merencanakan bahwa hidup saya bakalan seperti ini. Ya. Tapi mungkin kejadian tersebut salah satu embracing moment saya atau salah satu hal yang mungkin tidak mengenakan buat diri saya semenjak saya kecil itu menuntun saya untuk lulus SMA saya menekuni psikologi. Ya. Saya memutuskan untuk mendaftar zaman dulu UMPTN ya. UMPTN, iya benar sama kita masih sama UMPTN. Iya. UMPTN atau SPMB gitu lah ya. SPMB. Iya. Saya memilih. Jangan tanya yang sekarang ya, saya udah nggak tahu. Iya, lagi. saya juga. Iya. Saya memilih untuk jurusan psikologi gitu. Meskipun dulu itu pilihan ketiga. Pilihan pertama teknik komputer, pilihan kedua teknik informatika kalau nggak salah karena zaman dulu itu adalah suatu jurusan yang oke sekali Iya, gitu. Ya pilihan psikologi itu mungkin karena saya berlatih untuk kenapa saya mengalami itu, how to deal with my thoughts, my feeling, kemarahan saya. Iya. Itu seperti apa sih gitu. Ya. Makanya saya memilih untuk belajar psikologi waktu itu. Oke. Ya. Dan masuk ini kan psikologi mindfulness itu agak nggak bisa dibilang naik tingkat atau di bawah atau apa ya, Ya, tapi ini sesuatu yang cabang beda lagi daripada Tepat psikologi. sekali. Tepat sekali. Masuk ke situ gimana ceritanya, Mas? Jadi banyak sekali pendekatan psikologi. Salah satunya adalah mindfulness. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, ketika saya lulus psikologi, itu saya masuk ke dunia wirausaha. Iya. Waktu dulu istilah wirausaha muda Iya. itu keren sekali. Iya. Kalau sekarang mungkin kayak startup. Betul. Ya, kalau betul. dulu wirausaha muda, Iya. keren sekali. Nah, waktu itu saya sempat menjadi finalis wirausaha muda salah satu bank di Indonesia. Oh iya? Ya, mungkin Mas Yowet tahu. Wirausaha mandiri. Iya, Iya. iya. Terus kemudian? Dan ya saya mendapatkan pinjaman modal dan Iya. sebagainya. Tapi di satu sisi saya overwhelmed dengan hal tersebut. Ya, saya tidak punya skill yang mumpuni untuk mulai itu dan akhirnya saya stres. Iya. Stres kerjaan, stres jadi wirausaha muda itu ditambah stres relasi, Mas. Waktu dulu ya itulah tentang relasi rumit sekali, finansial juga rumit. Dan itu kayak numpuk semua di saya. Iya. Mungkin istilahnya kalau sekarang itu quarter life crisis. Iya. Sampai di titik yang hidung kiri saya mimisan, kepala kiri saya kesemutan. Lalu saya ke rumah sakit di Jogja. Saya diminta untuk MRI karena dicurigai tulang belakang saya karena salah satu keluhan saya adalah tulang belakang saya itu kaku sekali. Iya. Hasil MRI saya bawa ke dokter spesialis untuk syaraf. Malam itu juga diminta operasi sebenarnya. Terus? Tapi saya kok ngeyel ya waktu itu, ngeyel tahu ya, ngeyel pokoknya nggak mau gitu. Karena kan saya kaget gitu kan. Iya. Tiba-tiba diminta operasi. Belum lagi mikirin biayanya dan sebagainya. Akhirnya keesokan harinya dan hari-hari berikutnya saya lalu merenung gitu. Kenapa ya kok? Ini kabur nih dari dokter nih. Iya kabur. Saya bilang Balik. iya. Saya bilang iya. Ini operasi iya. gitu. Oke, Tapi oke. nggak balik saya. Iya, terus? Lalu saya mikir gitu. Kenapa kok badan saya seperti ini gitu? Karena
tulang belakang yang seperti itu, kondisinya HNP. HNP adalah hernia nucleus pulposus. Jadi syaraf kejepit tapi itu mungkin lebih parah gitu. Sampai menekan syaraf saya. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah stres. Nah, ini menjadi hal yang konflik di diri saya. Saya lulusan psikologi, UGM lagi. Tapi kok stres gitu. Satu yang aneh sekali gitu. Dan itulah yang menuntun saya terus, oke, kelihatannya saya perlu menekuni satu ilmu atau menekuni pendekatan yang selama ini saya pelajari di psikologi untuk memulihkan diri saya, untuk menenangkan diri saya. Dan dari berbagai pendekatan yang saya pelajari, saya merasa selaras dengan pendekatan mindfulness. Oke, disitulah kemudian disitulah mulai perjalanan mulai. Kita break dulu sebentar ya. Abis ini kita akan bahas lebih lanjut. Tapi pembahasan kita adalah sesuatu yang pasti, nggak pasti deh, banyak yang ingin tahu mengenai self-love, mengenai healing, dan teman-temannya. Jangan kemana-mana, tetap di Sit with Iwet Ramadan. Kita kembali lagi di Sit with Iwet Ramadan. Masih ada Mas Aji di sini. Menarik sekali loh memulai perjalanan mindfulness ini. Dan ternyata memang segala sesuatu itu kalau berangkat dari, aku pernah dengar istilah anguish, kesedihan, kesakitan, itu memang dikerjakannya dengan sepenuh hati. Gitu ya Mas ya. Nah sekarang kita masuk ke soal bahagia Mas. Di meme, di sosial media ada yang bilang bahagia itu sederhana, bahagia itu ini, bahagia itu gitu ya. Definisinya banyak sekali. Tapi aku tertarik sekali dengan salah satu episode di YouTube-nya Mas Aji. Mas Aji bilang bahwa bahagia itu berbeda dengan gembira. Itu nomor satu. Gembira itu adalah ketika kita mendapatkan keinginan yang kita mau. Sementara bahagia itu adalah justru melepas keinginan. Ini satu hal yang aku dapat adalah keinginan. Lalu kemudian Mas Aji juga nyebut soal ego. Ego sama keinginan tuh sesuatu yang selalu dekat sekali. Mereka tuh selalu kayak berdampingan. Sehingga aku jadi menyimpulkan gini Mas, correct me if I'm wrong ya Mas ya. Keinginan itu suatu hal yang memegang peranan penting dalam hidup manusia. Dan keinginan ini yang bisa menentukan state of mind atau keadaan emosi seseorang. Bener nggak seperti itu Mas? Iya, bicara soal keinginan ya, berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan kita sebenarnya ya nggak sebanyak keinginan kita, bener ya? Keinginan kita kan begitu banyak. Betul. Pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa tidak punya keinginan? Wah sulit kayaknya. Tapi saya rasa dengan latihan kita bisa tidak melulu memuaskan keinginan. Keinginan tetap muncul, tapi kita bisa menyadari keinginan itu ketika munculnya gitu. Lalu kita sadari keinginan itu, sadari bahwa keinginan itu kalau tidak dipuaskan pun kita pun baik-baik saja. Contoh misal kemeja gitu, saya udah punya kemeja, lalu saya lihat, oh saya pengen kemeja yang oke dan sebagainya. Ketika saya mindless, ketika saya reaktif, maka ya udah saya langsung beli aja, apalagi baru diskon dan sebagainya gitu. Tapi ketika dengan latihan mindful, maka saya akan sadar bahwa oh masih banyak kok kemeja di lemari saya dan itu mungkin udah berlebihan gitu. Sehingga keinginan untuk membeli kemeja ini tidak harus saya puaskan. Karena kita nggak akan kenapa-napa juga kalau dia tidak dipuaskan. Tapi memang benar nggak kalau dia tuh memegang peranan penting dalam keadaan emosi kita, keadaan diri kita? Keinginan kita dan kita memuaskan keinginan kita, seringkali itu adalah pelarian dari kondisi kita sekarang ini. Kayak misal punya keinginan untuk traveling gitu, dan ya akhir-akhir ini mungkin masih banyak orang salah kaprah traveling diartikan sebagai
healing atau diartikan sebagai satu hal yang sangat bisa bikin kita bahagia gitu. Kita perlu menyadari bahwa traveling itu adalah dorongan untuk lari dari apa yang sedang kita alami sekarang atau kondisi yang sedang dialami sekarang gitu. Dengan kata lain, coba jujur. Ketika kita traveling, apakah betul-betul kita memang ingin mengunjungi suatu tempat untuk mengalami sebuah experience baru, atau sebenarnya lari dari sebuah kondisi? Benar. Jadi apakah healing ya, atau yang selama ini kita artikan healing itu apakah itu healing atau itu running sebenarnya? Ketika tadi bicara soal keinginan dan bahagia, masih banyak orang termasuk saya mungkin terjebak kayak ketika aku memuaskan keinginanku maka aku akan happy. Bukan seperti itu pleasure, bukan happy, bukan happiness. Kondisi happy, kondisi bahagia, itu justru di saat kita kembali ke kondisi awal, kondisi alami, kondisi natural kita. Dan kalau kebahagiaan bahagia itu adalah titik awal kita, kondisi alami kita, upaya kita untuk meraih kebahagiaan sebenarnya adalah upaya untuk lari dari kebahagiaan itu. That was very powerful. Contoh misal gini, ini kita di Hotel Raffles di sini, kita nggak sadar, seolah-olah ya, maksudnya ini misal kita nggak sadar bahwa kita berada di sini. Lalu saya sama Mas Iwet, yuk kita ke Hotel Raffles. Jadi bisa bayangin, setiap upaya kami berdua untuk ke Hotel Raffles, setiap langkah kita keluar dari hotel ini, berarti adalah upaya untuk meninggalkan Hotel Raffles. Dan begitulah kita bicara soal bahagia sebenarnya. Nature kita itu adalah bahagia sebenarnya. Jadi setiap upaya kita untuk mendapatkan ini dan itu dalam rangka untuk meraih kebahagiaan sebenarnya itu adalah upaya untuk meraih penderitaan karena lari dari kebahagiaan itu kan. Oh, ngerti. Ini sama halnya dengan yang Rumi bilang, apa yang kamu cari di luar sebenarnya ada di dalam. Iya, tepat sekali. Itu kayak juga barangkali Rumi ya, singkat saya Rumi kayak mengetuk pintu, kok nggak dibuka gitu. Ketuk pintu lagi, kok nggak dibuka. Akhirnya ketika dia ketuk pintu lagi, ketika pintu itu terbuka, ternyata baru sadar selama ini aku mengetuknya dari dalam. Astaga. Jadi apapun yang kita lakukan keluar itu sebenarnya justru meninggalkan kebahagiaan yang adanya di dalam. Oke. Kita break dulu ya Mas ya. Nanti takut ini makin panjang. Habis ini kita akan bahas soal tadi Mas Aji sudah menyinggung soal healing ya. Ini mau kita bahas juga sebenarnya healing ini apa. Jangan kemana-mana, tetap di Sit with Iwet Ramadan. Kembali lagi di Sit with Iwet Ramadan. Saya mau bahas soal healing. Mas, aku tuh ngerasa ya kata-kata healing ini sebenarnya sangat bagus sekali. Tapi yang terjadi adalah orang-orang tuh salah memaknai sepertinya. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Kita mungkin kembalikan ke bentuk dasarnya dulu kali ya Mas ya. Healing tuh sebenarnya apa? Kata healing itu sendiri kan sebenarnya memulihkan batin kita ya. Dan banyak jalan, banyak pendekatan. Kalau secara psikologi banyak sekali pendekatan. Tapi yang saya tekuni kan tentang mindfulness, tentang kesadaran. Kalau di jalan kesadaran, di jalan mindfulness, supaya kita memulihkan batin kita atau untuk healing, kita perlu menemui pikiran dan perasaan yang nggak nyaman itu. Jadi kalau misal contoh merasa sedih gitu, atau keinget sesuatu gitu. Kalau di jalan kesadaran kita diminta untuk duduk diam, pejamkan mata dan sadari, temui perasaan sedih itu. Temui memori-memori yang bikin nggak nyaman. Tentu butuh keberanian dan kerendah hatian kita. Makanya orang yang berproses memulihkan batin itu adalah orang-orang yang berani dan orang-orang yang rendah hati, karena dia mau untuk menemui ketidaknyamanan berupa pikiran dan perasaan itu. Itu kalau healing
yang sesungguhnya di jalan kesadaran. Healing adalah proses menemui ketidaknyamanan dan hal-hal yang mungkin membuat kita tidak enak, tidak nyaman atau sakit. Dan kemudian diapain, Mas? Ya nggak perlu diapa-apain, disadari saja, disadari. Ketika kita disadari, benar-benar menyadari, maka kita akan berjarak dengan ingatan dan perasaan itu. Berarti di situ kan ada dua pihak. Diri saya yang menyadari perasaan sedih itu, dan perasaan sedih yang menjadi objek yang saya sadari. Dengan begitu muncul kesadaran bahwa diri saya itu berjarak dengan perasaan sedih itu. Bahkan diri saya ini tidak pernah terpengaruh oleh rasa sedih ini sebenarnya. Dan disitulah pemulihan terjadi. Jadi tidak terbawa perasaan, tidak baper, tidak hanyut terseret perasaan sedih itu. Nggak attach. Dengan kesadaran seperti itu, otomatis. Tapi ketika kita kepingin ngapa-ngapain perasaan sedih itu, terus ini perasaan sedih mau diapain gitu kan. Nah, dorongan itulah yang malah bikin rumit. Karena keinginan kita untuk gimanain perasaan sedih itu, kembali lagi itu adalah ego kan. Ego yang kepingin mengendalikan, ego yang kepingin mengusir perasaan sedih itu. Dan what you resist persis. What you resist persis ya. Ketika kita ingin berusaha mengusir perasaan sedih itu malah semakin attached. Nah, kembali ke healing tadi, ada empat respon yang saya pahami ya. 4 respon yang diartikan sebagai healing padahal bukan healing. Respon pertama adalah menekan, memendam. Ada perasaan nggak nyaman, tekan, pendam. Sedih, tekan, pendam. Pokoknya smiley face terus. Suppress. Itu respon pertama. Dan banyak orang beranggapan aku sudah pulih kok. Padahal itu hanya penekanan atau tekan, pendam tadi, suppress tadi. Respon kedua adalah meluapkan. Maka ada anger room, pokoknya ada momen kita meluapkan emosi kita. Itu pun bukan proses memulihkan sebenarnya. Malah bisa jadi mengamplifikasi perasaan itu. Yang ketiga adalah kayak semacam gini, ketika stres kerja lalu makan. Mungkin banyak yang relate ya. Atau ngemil ya, atau stres kerja shopping. Butuh micin nih. Gitu. Atau shopping, atau jalan-jalan gitu. Itu kan pengalihan sebenarnya. Melarikan diri dari pikiran perasaan yang ada di dalam. Dan yang keempat, seringkali yang disalahartikan ya, adalah reframing. Kayak mengalami gagalan gitu. Lalu bilang, enggak kok, ini enggak gagal, ini sukses yang tertunda. Sounds familiar ya, seperti itu ya. Itu reframing ya. Reframing ya. Di awal kita mengalami itu mungkin kita perlukan untuk mengademkan hati. Tapi in the long run itu bisa jadi malah pelarian. Kita tidak dealing with the fact. Dan itu malah jauh dari pemulihan. Itu 4 respon yang selama ini disalahartikan sebagai healing. Jadi artinya healing itu bukan traveling, bukan halan-halan gitu ya kan, kalau di TikTok dibilang gitu ya. Healing dulu nih biar apa gitu ya, kita halan-halan untuk healing dan sebagainya. Jadi sebenarnya healing itu adalah balik lagi gitu ya, dengan duduk diam, kemudian menyadari, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang tidak enak, itu sudah cukup sebenarnya. Dan kemudian dia tentunya merespon, merespon tuh bentuknya itu tadi ya, apakah kemudian di-acknowledge, terus kemudian kita jadi ada jarak dengan kondisi tersebut gitu. Atau bisa juga ke profesional, ke konselor, ke psikolog, psikiater untuk mengupas, untuk mengurai permasalahan mental atau permasalahan batin yang sedang dihadapi. Itu pun juga upaya untuk memulihkan. Dan kita jadi paham bahwa sebenarnya proses healing itu adalah proses yang perjalanan ke dalam gitu, bukan perjalanan keluar gitu kan. Jadi seek for professional help itu adalah salah satu hal yang wajib dilakukan ketika kita tidak bisa mengurai sendiri apa permasalahan dalam diri itu. Gitu ya. Tidak perlu malu untuk mencari bantuan. Siap. Oke, kita break dulu sebentar. Ini sepertinya memang satu obrolan yang penting sekali, juga termasuk
bagaimana mengenal diri kita sendiri, karena nggak tahu ya, nanti kita cek nih apakah itu benar kunci dari bagaimana kita menjalani hidup. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi masih di Sit with Iwet Ramadan. Tadi kita udah bahas soal healing yang salah dimaknai. Terus ada satu hal lagi juga yang aku lihat salah dimaknai dan kemudian dijadikan sebagai tameng. Itu adalah soal self love. Ini ngeri sih mas. Maksud aku gini ya. Zaman digital ini kan kita menemukan informasi itu bisa di mana saja, dari mana saja, tapi kedalaman informasi itu jarang sekali digali. Sehingga orang tuh cuma dapat atasnya aja, terus digunakan terus-terusan, di abuse. Terus orang jadi gini, salah kaprah gitu semua, termasuk self love. Kita coba yuk bawa ke bentuk dasar lagi. Self love ini apa dan bagaimana seharusnya kita memaknai self love ini? Kenyataannya memang ada sebagian orang yang menggunakan self love ini untuk misal beralasan untuk part of defense mechanism, untuk membenarkan dirinya gitu. Ya aku memang begini kok gitu. Ya itu adalah caraku self love gitu. Atau aku malas olahraga gitu. Ya ini adalah caraku self love gitu. Selain kata self love yang mungkin terlalu dipakai berlebihan adalah kata toxic. Terima kasih sudah membawa ini dalam pembicaraan ini. Belum ada di question list sebenarnya. Bener mas, setuju. Toxic termasuk juga mental health ya. Jadi kayak misal di dunia kerja gitu. Wah, ini demi mental healthku lalu beralasan nggak melakukan pekerjaan itu gitu. Sehingga dengan ramainya orang ngomongin self love, bicara soal toxic, bicara soal mental health, kita perlu pahami ada dua sisi ya. Ya kita memang perlu kesadaran akan hal itu, tapi di satu sisi yang lain kita perlu membekali diri kita supaya nggak terus dikit-dikit mental health, nggak terus dikit-dikit self love. Maka perlu juga ada imunitas batin di diri kita. Imunitas batin, aku suka kata-kata ini. Istilah imunitas batin. Imunitas batin, jadi bisa jadi daya tahan itu, daya banting gitu. Nah, perlu divaksin juga nggak tuh kira-kira? Nah, kembali ke self love ya. Selama kita dangkal memahami self love, akan terpleset menjadi selfish. Contoh gini, misal saya bilang dalam rangka self love maka aku harus memperjuangkan diriku seenak aku. Kan? Betul. Kayak aku menggemar tahu misal gitu. Contoh sederhana konyol tapi ini sering saya sampaikan. Jadi aku menggemar tahu, aku pokoknya harus memperjuangkan orang-orang harus makan tahu. Nggak boleh ada orang yang melarang aku makan tahu. Itu udah self love-ku gitu. Benar-benar. Mari kita lihat. Ketika saya bilang aku adalah penggemar tahu, itu berarti saya mengidentifikasi self saya sebagai penggemar tahu. Perlu saya sadari bahwa saya menjadi orang yang menggemari tahu itu karena masa lalu saya kan gitu, karena masa remaja dulu, karena masa kecil dulu. Barangkali waktu kecil memang lingkungan saya semuanya penggemar tahu, sehingga saya mengklaim diri saya penggemar tahu. Berarti self saya sebagai penggemar tahu itu adalah self yang terkondisi, terbentuk oleh masa lalu. Dan itu bukanlah diri sejati saya. Itu self itu berarti adalah conditioning self atau identity self, egoic self. Kalau saya masih memperjuangkan self love di batas itu, ya jadinya egois saya. Saya lalu membenci orang yang penggemar tempe, saya membenci orang yang tidak mengemari tahu. Gitu. Atau yang suka makan daging. Iya, tepat sekali. Nah, maka self love itu sederhananya sebenarnya kita perlu awalnya kita perlu meluangkan waktu untuk istirahat. Tips-tips praktisnya seperti itu. Menyadari nafas, ketika sadari inhale, sadari nafas masuk, exhale, sadari nafas keluar.
itu adalah upaya untuk berlatih self love sebenarnya. Ya. Supaya kita tidak jadi orang yang terlalu tense, menjadi lebih gentle, lebih calm. Jadi ternyata asumsi kita mengenai diri kita itu bukanlah diri kita. Iya. Iya. Karena itu hanyalah pengkondisian masa lalu. Iya. Saya dibentuk sebagai penggemar tahu itu tadi, Iya. tapi it's not me. Iya. Bukan my true self. Iya. Lalu kalau kita bicara soal love, Iya. nah ini menarik sekali. Mungkin kalau Mas Iwet bicara soal love, ya, kan itu kayak kata kerja ya. Iya. Iya. Ketika aku mencintai seseorang atau orang itu mencintaiku. Iya. Padahal sebenarnya kalau di kesadaran, love itu being. Jadi sebelum meributkan apakah dia mencintaiku atau apakah aku mencintai dia, mari kita renungkan bersama, sudahkah setiap kita menjadi cinta itu sendiri? Karena love itu adalah suatu kondisi. Cinta itu seperti kebahagiaan itu. Iya. Jadi ketika kita kembali ke diri kita, ketika kita duduk diam, hening, sadari nafas, menyadari pikiran yang begitu ramai, nah kondisi itulah sebenarnya kondisi cinta itu. Itu cinta sebenarnya. Ketika seseorang sudah menjadi cinta itu, Iya. dimanapun, kapanpun dia bertemu orang, maka dia akan bisa mempunyai vibrasi cinta itu. Iya. 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 Nah, masih banyak orang yang tidak menyadari, melatih dirinya untuk menjadi cinta. Iya. Lebih seru meributkan tentang, oh dia nggak mencintaiku, aku nggak mencintai dia. Iya. 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 Kembali ke pertanyaan dasar, sudahkah Iya. kita menjadi cinta? Jadi artinya si self love ini adalah bagaimana kita menjadikan diri kita Sebagai cinta itu. sebagai cinta itu. Ya. Oke. Dengan cara dirawat. Iya. Apakah itu tadi kerimbat, apakah itu tadi spa, itu adalah bentuknya saja. Bentuknya saja. Untuk menjadi atau untuk merawat Iya. supaya dia menjadi cinta itu. Iya. Oke. Soal toxic, Mas. Yang juga kemudian jadi overrated gitu ya. Iya. Ini yang sering banget toxic nih, semua toxic Iya. gitu. Iya. Ya, memang di hidup ini kan kita tidak bisa sepenuhnya menghindari dari orang yang nyebelin. Iya. Kita perlu ketahui itu. Tidak ada kondisi di mana kita terbebas dari orang yang nyebelin. Iya. Mungkin ada yang berargumen, ya kan mending ke tengah hutan aja gitu. Iya. Tapi tengah hutan nanti kan ketemu singa, harimau, Iya. itu pun juga membahayakan diri kan, nyebelin diri kita gitu kan. Jadi hidup ini iya memang ada orang yang nyebelin. Tapi kita juga perlu berhati-hati dengan pikiran kita yang mudah sekali ngejudge, oh dia toksik, oh itu toksik. Karena semakin kesini banyak orang yang curhat ke saya, cerita ke saya kayak hanya sedikit saja nggak sesuai keinginan, udah langsung dijudge itu. Dia toksik kok mas. Gitu. Kan itu menjadi permasalahan baru kan, bener ya? Betul. Iya nggak bisa gitu juga gitu. Iya. Memang ada kala emang hidup ini nggak sesuai keinginan gitu. Ini yang kemudian selalu disebut sebagai menerima hidup seapa adanya. Iya. Karena orang yang nyebelin yang hadir di hidup kita di ukuran tertentu ya, maksudnya bukan yang berlebihan ya. Iya. Mereka itu adalah guru kita. Kita tidak mungkin belajar tentang kesabaran kepada orang yang nyenengin. Iya. Jadi itu semua adalah sebenarnya penyeimbang hidup. Ya, tarian kehidupan. Tarian kehidupan. Ya, hidup punya tariannya sendiri dan kita sebagai manusia sayangnya tidak bisa mengganggu tarian itu. Ada kalanya. Iya. Oke, kita break lagi. Habis ini kita bahas mengenai tadi self love udah. Sekarang kita akan bahas soal aku. Jangan kemana-mana. Mas, kita balik lagi. Self love tadi udah, toxic udah. Mari kita bicara sekarang soal aku. Ya. Berat ini. Ngomongin si aku ini berat. Iya, aku ini tuh sesuatu yang ternyata menjadi dasar dari semuanya. Menurut aku gitu. Aku lagi. Tapi bener atau enggak Mas begitu?
kerumitan ya, banyak kerumitan di hidup ini. Contoh misal keserakahan. Itu pun ya karena si aku ini. Nah, benar. Iya kan? Perang juga karena aku. Iya. Iya. Dan gara-gara si aku ini Mas Iwan, Iya. maka muncul ini milikku, itu Iya. milikku. Iya. Nah, Iya. udah mulai ribet itu kalau Itu mulai ribet tuh. Sebenarnya kan tadi dasarnya adalah dilepas. Iya. Justru ketika kita bisa melepas itu, di situ kita mendapatkan kebahagiaan. Iya. Bahagia itu adanya di dalam Iya. sebenarnya. Dan bahagia itu mungkin loh ya, saya Iya. tidak bisa mengklaim Iya. menyatakan secara pasti, tapi bahagia itu mungkin ketika surutnya si aku. Nah loh, tapi Iya. di episode YouTube-nya Mas Aji lagi Iya. disebutkan bahwa si aku ini Iya. itu reluctant untuk ditemui. Benar. Dia itu kayak ngindar terus. Benar. Dia tuh nggak nyaman kalau kita temuin. Benar. Ceritain deh Mas, ini Iya. tuh sebenarnya gimana? Karena aku ngulang berkali-kali Iya. episode itu, aku gini, kenapa sih aku ini nggak mau ditemuin? Dia begitu lihai untuk apa ya, berkelit gitu ketika kita temuin. Contoh sederhana, kita duduk diam meditasi, pejamkan mata, itu kan kita nggak nyaman. Meditasi itu sebenarnya di awal ya Iya. akan bikin kita nggak nyaman, Iya. makanya kita terus menyibukkan diri dengan ini dan itu. Iya. Si aku ini sangat tidak nyaman untuk kita temuin, Iya. karena si aku ini selalu menggantungkan diri ke hal-hal yang kayak ya itu tadi, barang atau orang. Oh ini milikku, itu milikku. Si aku ini mempunyai ekspresi seperti itu. Si aku ini nggak seada yang kita kira sebenarnya. Dia memerlukan satu gantungan supaya dia diketahui, supaya dia itu diketahui ada gitu. Ngerti. Ini salah satu, coba ya Mas ya. Ya, ya. Salah satu bentuk aku adalah gelar. Tepat sekali. Supaya kita merasa bahwa kita punya power, kita kasih gelar Ya, terhadap diri kita. ya, Supaya kita dilihat orang, Ya. maka kita berpakaian bagus. ya. Aku ini muncul lagi. Benar. Tepat sekali. Jadi ekspresi ego seperti itu. Dan ketika kita berusaha melepaskan keinginan kita, melepaskan gelar kita, si ego ini akan apa ya? Dia Perang. sangat ketakutan. Ketakutan. Dia sangat ketakutan. Saking lihainya, upaya kita untuk mengecilkan ego itu pun berasal dari ego. Wow. Kayak misal upaya kita untuk tidak sombong, Iya. itu adalah kesombongan, bukan? Iya. Iya, karena nanti ujungnya adalah gue berhasil nih mengalahkan ego gue. Iya. Untuk menyikapi ego, menyikapi si aku, yang bisa kita lakukan hanyalah menyadari si ego. Maka sarannya adalah sadari saja ego itu. Contoh misal kayak tadi kan tentang gelar, tentang pakaian. Misal kalau saya tentang followers misal. Iya. Ya kan, iya, relate lah ya. betul, Dengan betul. teman-teman relate ya. Misalnya Betul, menambah betul. followers semakin banyak, Iya, atau iya. YouTube Iya. yang nge-view banyak. Iya, iya. Itu kan sebenarnya permainan ego. Iya. Jadi ketika saya udah ada dorongan yang begitu keras, Ji, ayo dong followersnya ditambah, Iya, subscribersnya iya, ditambah. iya. Sadari aja. Nah, ini mulai nih, ego ini. Datang ya. Iya gitu. Jangan diusir. Semakin diusir dia semakin Ngelawan. punya bentuk jurus yang lain. Oh. Ketika kita oke. sadari, oh ini ego ini. Nah, di momen itu, ketika kita menyadari ego, maka dia akan surut dengan sendirinya, tanpa kita upayakan untuk hilang. Karena sebenarnya dia butuh di-acknowledge juga. Ya, again lah ego ya, begitu dikasih acknowledge, begitu, oh iya, oke, Iya. saya tahu kamu, Iya. oke. Tenang. Ya, Dia seperti nggak itu. ribut. Ya. Oke. Demikian juga dengan greedy, dengan power, Iya. hal semacam itu kan, ya banyak kerumitan di hidup ini ya, Iya. karena itu kan gitu. Iya. Iya. Karena kita ingin menunjukkan, ini loh aku, Iya. ini loh aku. Iya. Gitu. Mas, artinya momen pause atau berhenti sejenak dalam hidup itu juga fungsinya adalah untuk itu tadi ya. Ya. Ketika kita lagi berdiskusi dalam diri kita sendiri atau lagi mikir, oh gue mau nambah followers, oh misalnya ini yang paling gampang gitu Iya. ya, gue mau nambah ini, mau nambah itu, gue mau begini, mau begitu. Ya. Berhenti dulu sebentar, sebentar. Ya. Ada yang datang nih, Ya. ada yang pingin di acknowledge.
ada yang pingin dikasih panggung sebentar. Ya. Ya. Itu dulu Ya. dinafasin, baru Ya. jalan lagi. Ya, sehingga setidaknya ego ini tidak berlebihan lah. Gitu. Iya. Tidak usah terlalu jauh meniadakan ego. Karena nggak akan bisa juga ya Mas ya. Ya, saya rasa itu sebuah perjalanan seumur hidup untuk meniadakan ego. Iya, atau itu adalah satu ilmu yang sangat tinggi. Iya. Sampai bisa Ya. ego itu ya akhirnya kita temenin aja ya Mas ya. Benar. Karena ketika kita benar-benar aku ini benar-benar tidak ada, yang ada hanyalah dirinya gitu. Iya. Yang ada hanyalah Tuhan gitu. Nyanya pakai N besar. Iya. Oke. Wah, Mas, ini powerful sekali. Kalau bisa disimpulkan berarti ya dari Ya. pembicaraan kita hari ini, semua itu berangkat memang dari diri kita, Iya. dan kita melihat ke dalam. Iya. Itu yang pertama. Iya. Ketika kita melihat ke dalam, aku belum menemukan kata bahasa Indonesianya, tapi acknowledge Iya. berbagai macam hal yang kita rasakan. Merasakan rasa, Iya. rasa itu bisa sedih, bisa senang, Iya. bisa termasuk tadi ego itu Ya. ada di situ. Ya. Itu dirasakan saja, Ya. bukan dikontrol, Bukan. bukan dipres, Bukan. karena itu tidak akan menolong. Benar. Termasuk juga definisi berdamai dengan diri sendiri, Iya. itu adalah sebenarnya sebuah perjalanan hidup yang sangat panjang. Iya. Bukan malah ketika udah kok sudah berdamai, bisa jadi belum Iya, sebenarnya. itu tandanya malah belum berdamai. Kayak aku bahagia gitu. Itu malah tanda belum bahagia. Karena pernyataan aku bahagia itu terjebak oleh pikiran, di mana pikiran itu adalah masa lalu. Iya. Ya. Kalau Mas Aji sendiri, Iya. saat ini dalam state yang mana, Mas? Now we're back to you. State saya selalu flowing ya. Nah, Jadi momen per momen itu silih berganti. ya. Sehingga saya tidak bisa membekukan di satu perasaan. Saya tidak bisa mengklaim saya baru sedih atau saya baru gembira. Saya hanya jadi pengamat saja, mengamati aliran pikiran dan perasaan itu. Begitulah state saya mungkin seperti itu. Kita kalau gitu akan ketemu lagi sama Mas Aji di state berikutnya. Tapi kita tutup dulu Sit with Iwet Ramadan. Terima kasih banyak Mas buat waktunya. Terima kasih juga saya udah diundang ke sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu obrolan yang bisa membantu banyak orang dan juga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih banyak Mas Aji. Terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi ya Mas ya. Sampai Thank ketemu. you. Sehat-sehat Mas. Ya.